Kalau dari AFF menurut gua nggak fair buat STY karena tidak memiliki pemain-pemain yang emang sejajar dengan Vietnam dan Thailand. Kita sudah tahu bagaimana track recordnya sebagai pelatih. Bersama dengan Curaçao tidak terlalu impresif, walaupun banyak pemain keturunan yang bisa didatangkan ya. Semua laga yang akan dihadapi di sisa dari third round qualifier semuanya must win. Dan kalau first game-nya nanti menghadapi Australia tidak lancar, maka pressure-nya akan langsung dirasa oleh Kluivert. Selamat datang di Football Talk bersama gua Reza Pradita, Coach Don Mizola sama kayak Futsal Talk, tapi yang spesial di samping kiri gua. Ada Mr. Adiani. Halo. Halo. Gua balik deh. Jadi disclaimer dulu ya. Disclaimer. Jadi Bini lo. kan kabar terbaru ini soal Sinteyong. Yes. Dan kita tahu ini salah satu hal paling sensitif di Indonesia saat ini. Dan istri gue nggak ngikutin bola, tiba-tiba sebelum tidur bilang, kamu jangan macam-macam ya, jangan ngomongin soal Sinteyong. Jadi gue sekarang balik lagi kaca. Enggak, tapi ya ini layak untuk diperbincangkan. Yeah. Karena publik Indonesia dikejutkan di awal tahun 2025 dengan berpisahnya antara PSSI dengan Coach Sin. Dan ini satu hal yang cukup cepat ya, sejak kemarin kejuaraan ASEAN, kegagalan di sana, walaupun memang Bapak Erick Thohir bilang kalau memang bukan karena kompetisi tersebut, tapi sudah dari beberapa bulan sebelumnya ada hal-hal yang membuat situasi harus membuat dua pihak ini berpisah. Jadi mungkin gue nanya ke orang yang paling akrab dulu dengan Sinteyong. Coach Donzo. Kenapa ke gua? Jadi kan lu jadi salah satu orang coach yang pernah viral Yes. mengenai Coach Sin. Yeah. Mungkin gue pengen nanya, lu udah keluar dari grup kan? Tapi sebelum gue jawab, kita akan hadirkan dulu tamu. Siapa? Istri lo. Enggak dong. Nggak, tapi tanggapan lu gimana nih Coach? Soal berpisahnya Indonesia dengan Coach Sin. Gue tuh tetap ya kaget pasti. Jangan tanya kagetnya kayak gimana, karena di konten yang lain itu. Tapi gue menganggap bahwa benar tadi yang alasannya PSSI ya, dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa ya ini dari sebelumnya gitu, nggak cuma AFF. Kalau dari AFF menurut gua nggak fair buat STY karena tidak memiliki pemain-pemain yang emang sejajar dengan Vietnam dan Thailand saat dibawa, bukan pemain-pemain terbaik juga menurut gua. Tapi kalau gua lihat apa ya, dari kalau gue ya kecewanya tuh pada saat lawan Cina dan lawan Bahrain mungkin. Memang lawan Bahrain sendiri memang kayak ya kita bisa sempat unggul, tapi lawan Cina lah yang menurut gue yang betul-betul gue nggak nyangka ada posisi seperti itu dan kita kalah di saat harapan itu makin tinggi kan. Tapi pemecatan menurut gue tidak terlalu fair, cuma udah ada hawa-hawanya tuh udah ada pada saat sebelum AFF, bahkan sebenarnya udah ada kemungkinan di sana pada saat AFF gagal itu kayak ketok palu aja sih menurut gua gitu. Tapi yang mungkin yang gue sayangkan itu kenapa kemarin perpanjang gitu sampai kan 2027 ya. Iya, terus lo harus mencet tengah jalan. Harusnya pada saat lo berpikir untuk memperpanjang STY ya, menurut gua harusnya ya setidaknya sampai ronde 3 selesai lah gitu. Tapi kalau kita mengambil intisari dari presscon kemarin, sebenarnya alasannya lumayan klise ya, Mas Adi. Jadi mirip kayak orang pacaran berpisah, udah beda jalan aja gitu. Nah kalau tadi Coach Donzol bilang alasannya karena menghadapi China dan juga Bahrain, sebenarnya kan Sinteyong sudah sempat memperbaiki itu dengan kemenangan menghadapi Arab Saudi. Kalau Mas Adi lihat ini apakah keputusan yang sebenarnya tepat? Oh, kalau tepat atau tidaknya itu terserah kepada federasi, kepada yang mengambil keputusan. Kalau di bisnis sepak bola ada berhentinya seorang pelatih, hal yang wajar, pergantian juga sangat wajar, sangat fluid, apalagi dengan pressure yang ada, karena kan kalau gue rate timnas Indonesia itu ada di level timnas Inggris dari segi pressure-nya, dari segi netizennya, ekspektasinya, prestasinya,
dan yang sekarang menjadi talking point lah, apakah timingnya tepat, apakah penggantinya tepat, tentunya itu semua terserah kepada yang mengambil keputusan gitu kan. Jadi kan hal yang sangat wajar, walaupun prestasinya luar biasa dan banyak hal-hal baru yang menjadi prestasi baru juga bagi Indonesia, Iya, dengan lolos betul. di Piala Asia Senior ke knockout stages, di Piala Asia U23 bisa sampai ke semifinal, hampir ke Olimpiade juga. Jadi kan ada banyak track record, body of work dari Sinteyong yang udah fantastis. Mungkin waktunya untuk mengganti yang paling tepat tadi, ketika kontraknya tidak perlu diperpanjang lagi karena sudah di crossroad, dengan dia sudah memberikan fondasi yang luar biasa, tapi next step-nya harus elite manager untuk bisa membawa kita push ke next level dan menuju ke targetnya kan World Cup kan. Jadi setelah laga kemarin Saudi luar biasa, itu persembahan terakhir yang begitu istimewa dan perfect gitu kan. Ada sedikit negatif di Mitsubishi Asian Electric Cup ya. Jadi kendala dengan tidak mengirimkan tim terbaik, dan tapi justru kalau kita lihat pemain-pemain muda yang muncul dari sana sebenarnya adalah pemain yang bisa masuk ke roster dari tim senior. nasional. Ahmad Maulana Syarif adalah tipikal pemain yang dicari untuk menjadi cover dari Ivar Jenner. Ini kan yang menjadi target kan, karena kalau Jenner nggak ada, drop yang cukup signifikan bagi tim senior itu jelas terlihat, bagi tim kelompok umur jelas terlihat. Dan sekarang ada beberapa pemain yang bisa mengcover untuk bisa menggantikan peran dari Jenner, peran dari posisi central defender misalnya. Left center back yang dicari ada Left center back Pamungkas. dari Pamungkas. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa dibawa berlanjut, tapi tentunya dengan pelatih baru agak khawatir gue dengan mungkin agak tidak berkelanjutan gitu, apa yang sudah menjadi hal yang begitu positif dengan beberapa pemain-pemain yang ada sekarang ini yang sangat muda dan potensinya untuk 2-3 ajang ke depan yang levelnya tentunya elit seperti Piala Asia. Kita sudah lolos juga kan di Saudi ya, yang berikutnya. Jadi ya itu yang gua khawatirkan, transisinya harusnya smooth, asal yang dipilih nanti menjadi pelatih yang tepat di level elit ya, bukan justru ke bawah lagi. Tapi sebelum kita next bahas calon pelatih berikutnya, mungkin gue pengen nostalgia dikit lah. Jadi Coach Shin selama 4 tahun dia Dialog pelatih sama gue kan Indonesia. kita sering bawain Iya, betul. Indonesia. Nostalgianya semuanya positif. Selama 4 tahun, mungkin momen yang paling lu ingat apa Mas Adi? Sama Coach Shin, apa menurut lu yang menjadi hal terbaik yang pernah dia berikan kepada timnas Indonesia? Pemain-pemain muda yang menjadi heritage dia yang harus dijaga ya. Pemain muda baik itu yang keturunan, yang lokal, semuanya pemain Indonesia gitu kan. Jadi ini adalah heritage yang luar biasa, talent pool-nya sudah begitu dalam sekarang untuk dipilih, dan kita nggak punya lagi rasa khawatir untuk berhadapan dengan tim-tim yang Elit di superior. Asia ya. Ya, di Asia elit, bahkan juga di dunia kita pernah mempersulit Argentina walaupun friendly gitu kan. Tapi sekarang sudah ada mindset berbeda, ada swagger yang muncul dari para Pede pemain ya, gitu kan. betul. Dan ini hal yang sangat positif. Dari style of play juga kita sudah tahu bagaimana style dari Indonesia, tapi apakah ini cukup untuk membawa kita ke Piala World Dunia, Cup? iya. Harusnya sih iya, karena ini adalah Indonesia yang sedang overachieving menurut gue di saat ini gitu kan, dengan roadmap yang harusnya sangat panjang, tapi di saat 4 tahun, 5 tahun ini sudah ada progres yang begitu luar biasa gitu kan. Ini biasanya progres yang terjadi mungkin 10-12 tahun, tapi ini terpangkas juga sekitar 6 tahun, jadi sangat positif, dan nanti tinggal transisinya gimana. Soal mentalitas tadi juga menarik ya, karena bukan hanya tertular kepada para pemain yang diasuh oleh Sinteyong langsung, tapi juga kepada timnas-timnas kelompok umur yang bahkan Sinteyong nggak langsung terlibat ya. Seperti skuad U20 Indra Safri sempat ngalahin Argentina di Korea. Kemudian skuad U17 Novarianto kita lihat sangat sebanding menghadapi Australia ya ketika kualifikasi kemarin. Kalau lu Coach, apa momen yang paling ingat dari Coach Shin? Selain yang soal Jual gue nih kayak episode nih. Tapi kan benar kan lu udah keluar dari grup itu kan? admin. Tapi gue ngelihatnya sih gini ya, artinya gue setuju yang Adi bilang, banyak banget achievement dari STI sendiri yang kemudian Indonesia bisa ada di posisi sekarang gitu. Di satu sisi mental mungkin ya, kalau gue dulu ngeliat timnas menit 60 udah megang dengkul gitu kan, mau ruku mungkin mereka gitu, tapi yang pasti gue ngelihatnya sekarang mentalnya tuh gue bisa nonton Indonesia secara konstan sampai habis gitu. Mental bertanding, bagaimana gaya main atau etos kerja orang-orang Korea pada umumnya yang memang all out itu emang terlihat dari para pemain di lapangan. Tapi mungkin yang gue setuju yang Adi bilang, gue menyikapinya pada saat perpisahan ini PSSI itu kayak perusahaan gitu loh. Kalau gue ya, dengan ketua umumnya yang emang pebisnis yang kemudian melihat momentum-momentum buat gue STY
momen yang paling gua mungkin pada saat lawan Arab Saudi ya. Walaupun lo bilang itu menyembuhkan kegagalan versus Bahrain dan Cina, tapi buat gua ya itu kita tuh hampir perfect lah pada saat lawan Arab Saudi. Mungkin juga atmosfer GBK saat itu juga sangat luar biasa yang membuat pemain juga kesetanan. Gua balik lagi yang soal ketua umum PSSI. Gue ngeliatnya kayak apa ya, kecewanya kenapa lu memutus orang yang sedang berada di track record yang mungkin udah benar kita. Walaupun tadi Adi bilang, tapi kayaknya kalau untuk diem. Out frame. Tapi kayaknya kalau untuk sampai ke Piala Dunia, apakah kita harus lebih dari elite manajernya? Ya, gue setuju sih. Walaupun rumor-rumor yang beredar pelatihnya kemudian penggantinya itu di bawah, tapi buat gue kalau sampai mecat STY untuk pelatih yang standar di bawah ya jangan gitu, dan itu tentu akan merusak roadmap yang udah mau dijalanin menuju ke Piala Dunia itu. Kalau gue sih momen yang paling gue ingat 8 besar Piala Asia 23 ya. Itu salah satu laga yang paling memicu adrenalin, bagaimana sampai subuh. Sampai akhir ya. Semua orang itu nonton adu penalti lawan Korea, dan Korea. itu juga Mas Adi yang bawain ya, kebetulan. Bukan kita. Sama Ibam. Oh yes. Itu adu penalti salah satu yang paling menegangkan yang pernah gue lihat. Mungkin setelah Istanbul 2005. Oh, gue pernah foto sama STY di ini Citos. Oh iya. Habis ini posting berarti ya? Pakai baju ini lagi. Tapi kalau kita bahas penggantinya, kan kita nggak bisa langsung menilai apakah ini akan di atas atau di bawah. Tetapi yang namanya orang baru datang pasti yang akan dilihat adalah track record-nya terlebih dahulu. Yeah. Kalau memang yang datang adalah Patrick Kluivert, kita sudah tahu bagaimana track record-nya sebagai pelatih. Bersama dengan Curaçao tidak terlalu impresif, walaupun banyak pemain keturunan yang bisa didatangkan ya ke timnas Curaçao. Bersama dengan Adana Demirspor juga hanya beberapa bulan Sesaat, ya. Artinya mungkin belum terlalu teruji sebagai pelatih utama. Tapi kalau Mas Adi melihatnya, apakah Patrick ini bisa meneruskan tadi kiprah timnas setelah era Sinteyong? Harapannya iya, karena semua laga yang akan dihadapi di sisa dari third round qualifier semuanya must win. Nah. Dan kalau first game-nya nanti menghadapi Australia tidak lancar, maka pressure-nya akan langsung dirasa oleh Kluivert. Body of work-nya, track record-nya harusnya menjadi pertimbangan, tapi mungkin ada karakter, ada man management skills yang dilihat oleh yang menginterview Patrick Kluivert tentunya, dengan satu keadaan di mana mungkin komunikasi yang terus dibicarakan ini mungkin bisa diselesaikan dengan adanya Kluivert. Tapi apakah tactical, kemudian juga pemahaman dia dengan culture dari sepak bola Asia juga harus dipertanyakan. Yeah. Karena dia pasti butuh adaptasi dengan culture yang baru, dengan bagaimana para pemain sehari-harinya nanti ketika berlatih, ketika mereka selesai latihan. Jadi kan ada banyak hal-hal yang harus dia pelajari, human side-nya, bukan hanya footballing side-nya aja. Dan tadi man management-nya mungkin dia akan bisa berbicara lebih baik dengan para pemain yang datang dari Belanda misalnya. Dan mungkin nanti bisa menerapkan tactical approach yang juga mungkin menurut gua agak berbeda mungkin ya. Tidak lagi dengan back three, bisa jadi dengan back four. Dan dia juga banyak belajar dari pelatih-pelatih hebat ya di era Ajax, Barcelona, bahkan juga menjadi asisten dari Van Gaal di World Cup Brazil ya. Dan itu harapannya bisa menjadi kunci bagi dia untuk menjadi pelatih kepala yang pressure-nya berbeda. Dan ini adalah keadaan timnas sepak bola yang sangat unik, yang begitu banyak tangan akan coba mengganggu dia juga gitu kan. Jadi ya itu tadi, dia harus banyak belajar lah tentang memahami kultur sepak bola dan bagaimana menjadi pelatih kepala dari timnas Indonesia yang tentunya jauh berbeda ketika dia ada di Eropa, ada di Australia, ada di Turki, gitu kan, ada di Curaçao. Ya tapi ini kan memang situasi yang berbeda. Kalau tadi Mas Adi bilang mungkin dia membutuhkan momentum untuk kemudian transisi ya dari tadinya asisten pelatih menjadi pelatih utama, tetapi tekanan di Indonesia ini tentu jauh berbeda. Jauh lebih berat dibandingkan ketika di klub-klub dia sebelumnya, di negara-negara dia sebelumnya. Karena nggak semua pelatih yang jadi asisten bagus, jadi pelatih utama bisa kemudian hasilnya lebih baik. Mungkin yang paling up to date sekarang Pep Linders ya. Jadi asistennya Jurgen Klopp, Salzburg sempat ya, ke Groningen dulu, gagal, balik lagi bersama Klopp ke Salzburg juga akhirnya hanya 6 bulan ya. Kalau Coach Donzel ini dari sudut pandang pelatih mungkin. Kalau lu lihat Coach, ini kan masuk di tengah musim dengan pressure yang tidak mudah. Apa yang harus ditangani terlebih dulu oleh siapapun pelatih timnas berikutnya? Ya sebetulnya
Kluivert ini ya, mulai dari minus ya, bukan mulai dari nol ya. Kenapa? Kita tahu lah, gue yakin banget negara kita masih negara supporter ya. Tekanan-tekanan itu sangat-sangat jelas. Kita tahu siapapun yang datang di sini pasti akan dilihat background-nya, bahkan agamanya ya. Lo coba deh cek di Google, Kluivert agamanya apa. itu Indonesia tuh, itu Indonesia banget loh. Itu Indonesia banget. Tapi itu semua sih. semua, nggak cuma Kluivert aja. Kalau Cristiano Ronaldo pasti muncul yang keempat atau kelima barisnya masih agamanya. Ada, pasti ada. Tapi gua memandang gini, nggak fair juga kalau misalnya kita langsung ngejudge bahwa ini akan gagal. Tapi kembali dia menggantikan seseorang yang sangat dicintai oleh publik. Itu pressure-nya lebih dari sekedar artinya gini, non teknis itu. Yang kemudian masalah teknis tadi udah dijawab mungkin sama Adi terkait dengan manajemen. Mungkin ini salah satu pilihan dari PSSI kenapa pelatihnya pun asal Belanda gitu ya. Yang kemudian bahasa ibunya dengan beberapa pemain, kita udah ada berapa ya? 11 ya kalau nggak salah ya, pemain diaspora. 11 pemain keturunan yang kemudian ya tentu akan sangat penting pada saat bisa berkomunikasi melalui bahasa yang sama gitu. Kalau secara taktikal mungkin prestasi terbaiknya Kluivert mungkin jadi asisten Van Hal juga di AS Alkmaar kalau nggak salah ya. AS Alkmaar ya. Iya, sempat di sana. Gue berharap juga ada Tua dari sana juga. Kalau menjadi Kluivert yang jadi pelatih, walaupun seperti yang tadi dibahas juga bahwa buat gue ini sebuah hal yang jatuh ya atau kemunduran ya. Setelah lo tidak ada STY tapi lo Kluivert dibanding pelatih-pelatih lain. Tapi ya mungkin rezeki kita cuma Kluivert. Artinya gini, nggak maksudnya gini loh aja. Nggak, kalau rezekinya emang Kluivert, kita kan nggak punya power untuk merubah itu semua, gitu kan. Kalau lihat Chelsea itu rezekinya Maresca, iya, Maresca bagus, mantan asisten, betul, mantan asisten juga kan. Maksud gue pada saat Maresca gue yakin sih, karena botak. Karena tim dia. Karena tim, nggak, tapi Maresca gue lebih yakin daripada pelatih sebelumnya di gitu. Stefano Pioli botak, Ten Hag botak. Tapi ini hal yang tadi disebutkan oleh Coach Donzol, Mas Adi. Apakah memang harus Belanda kalau untuk saat ini? Mungkin ya, untuk mempermudah kontrol di ruang ganti misalnya. Komunikasi menjadi hal yang terus dibicarakan, terus diutarakan gitu kan, menjadi masalah yang berkembang gitu. Jadi solusinya mungkin itu, dan juga ketika ada gaya komunikasi yang berbeda misalnya dari kultur Korea Republic dengan para pemain-pemain yang berdarah campuran Eropa gitu kan, dengan kebiasaan yang juga berbeda, mungkin bersifat teguran halus tapi dianggap misalnya katanya agak keras. Padahal mungkin itulah gayanya dari Coach Shin Tae-yong yang tidak bisa didapat misalnya oleh para pemain yang tidak terbiasa dengan kultur tersebut. Tapi mungkin juga ini adalah keadaan di mana federasi ingin adanya tadi ya vibes yang lebih positif yang akan membuat persiapan menuju game-game penting nanti di round ketiga menuju penutup akan sangat signifikan dampaknya bagi kesiapan para pemain, kenyamanan para pemain juga. Jadi itu yang difikirkan, karena kan nggak mudah juga nih mengumpulkan roster yang begitu banyak dari pemain-pemain pilihan yang levelnya sudah di elite gitu kan. Ada di Eredivisie begitu banyak, kemudian Serie A. Jadi kan keadaannya juga ya yang bisa dipahami oleh pemain yang punya vibe seperti Kluivert gitu, yang pernah tampil di tim-tim besar, yang punya memori juga dengan timnas Belanda, dengan pelatih-pelatih hebat juga. Jadi ini yang mungkin coba dijembatani dengan menghadirkan pelatih seperti Kluivert ya, vibes-nya itu yang coba atau mungkin jadi daya tarik juga untuk next generation yang ingin datang ke timnas Indonesia ya, karena kan kabarnya juga oleh Remini kan akan hadir di bulan Maret. Rory Duval kemarin juga sudah dimention langsung ya, kalau memang sudah mencoba untuk proses, bahkan terakhir kali yang dikabarkan media Belanda itu Michel Bakker yang kita tahu masih di usia emas dan juga masih bermain di level yang sangat top ya. Jadi mungkin seperti Gus Hiddink yang direkrut Curaçao saat itu ya, ketika bisa merekrut banyak sekali pemain keturunan, mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa pelatih dari Belanda berikutnya yang direkrut oleh Indonesia. Itu pembahasan kita soal keluarnya Coach Shin dan juga kemungkinan penggantinya. Kita harapkan tentu di sisa kualifikasi Piala Asia ya. Positif ya. Tambahan juga sih harapannya staf pelatih yang didatangkan yang bantu Kluivert juga berpengalaman. Artinya iya, ini karena gue ngeliat nih kayak bener yang kayak sosok aja gitu. Kayak ya
gue pernah bilang ya, lo sukses as a player, bukan jaminan lo as a coach lo bisa sukses gitu. Tapi mungkin gue nggak tahu sih, katanya cuma satu doang yang datang kan interview gitu kan. Tapi yang pasti pada saat Kluivert harus misalnya emang jadi head coach untuk tim nasional, ya mau nggak mau emang harus ditopang dengan asisten pelatih atau staf pelatih yang emang mumpuni sih menurut gue. Karena kadang gue perhatiin ya, banyak juga mantan pemain yang punya harisma mungkin, yang kemudian itu yang bisa memenangkan ruang ganti. Ya, kadang ada satu tim kita tahu bahwa lo nggak perlu tactical yang secara ribet, tapi pada saat pemain-pemain yang dengan high level bisa bermain dengan chemistry yang bagus, bisa menangkan pertandingan. Itu yang mungkin gue harapkan jadi saat ini. Kita tunggu aja nanti ya pengumumannya pada tanggal 12 Januari, apakah memang benar Patrick Kluivert dengan asistennya dari Lanzat kabarnya, Lanzat ya. Atau mungkin over expectation nih, nanti tiba-tiba ada Mark van Bommel atau tiba-tiba bukan Patrick ya. Kalau Van Giovanni Bommel Bronckhorst. lebih menarik ya. Karena mungkin ekspektasi kita ekspektasi kita yang terlalu tinggi ya. Karena kan kalau kita lihat list pelatih Belanda yang sedang kosong itu kan ada Mark van Bommel, ada Giovanni van Bronckhorst, ada Fred Rutten. Ten Hag. Sebelum ke Red Bull satu lagi ya, Leipzig ya. Ya, jadi nanti kita akan tunggu saya siapakah Sama pelatih ini, timnas berikutnya. ya ada lagi ya, harus ada director of football atau sporting director itu juga kabarnya bagi timnas ya. Ada approach Ya harusnya kepada sepaket nih, sekarang harus datang juga. ada approach kepada Louis van Gaal ya. Iya. Walaupun kalau Frank Rijkaard bilang kabarnya sih bukan nggak diambil sama Louis van Gaal. Tapi itu seperlu apa? Masa di menurut lu? Sangat perlu, karena itu jembatan antara federasi dengan tim, dengan coaching staff. Iya. Dan pelatih akan nyaman kalau punya teman berbicara untuk nggak cuma tactical, tapi bagaimana berkomunikasi dengan front office, dengan ketua federasi juga gitu kan. Jadi ini adalah figur yang akan menjadi jembatan yang pivotal banget kalau ingin meningkatkan lagi ya kualitas dari timnas kita. Ya karena terakhir kita punya direktur sepak bola atau itu Frank Vormuth juga waktu itu nggak seperti direktur sepak bola ya, hanya datang untuk membantu timnas saja. Mungkin terakhir Indra Syafri berarti ya? Iya. Indra Syafri direktur. Satu paket terus saya Patrick sama SpongeBob. Squidward sama Squidward. Wendy, jangan lupa Wendy. Dan Cagur. Sandy. Cagur. Sandy. Oh, udah ganti dia. Tapi datangnya pelatih baru juga akan menghadirkan angin yang baru, entah itu segar atau tidak, kepada pemain-pemain sebelumnya. Ya, Karena kita tahu pilihan pelatih akan berbeda, approach dari pelatih juga akan berbeda. Mungkin ada pemain yang tadinya jarang main, bisa banyak main sama pelatih baru. Ada pemain yang tadinya banyak main, ini justru harus hati-hati. Termasuk salah satunya adalah Pratama Arhan. Karena kita tahu, karena coach Shin ini memang yang pertama kali mengorbitkan Arhan ke timnas, 4 tahun posisi Arhan cukup nyaman. Walaupun ketika dia bermain bersama dengan klub Tokyo Verdy tidak terlalu banyak, tetapi pada akhirnya dia tetap dipercaya ke tim nasional. Dan akhirnya Arhan memilih jalan baru setelah cukup jauh ke Korea, kali ini balik ke Asia Tenggara, akan memperkuat Bangkok United. Nah ini apakah lu lihat, kan kebetulan Mas Adi udah pakai tripod. Mungkin menurut Mas Adi apakah ini pilihan yang tepat dari Pratama Arhan untuk mungkin pindah ke liga yang secara level di bawah, tapi bisa bermain lebih banyak. Mungkin bisa penjelasannya dengan bahasa Thailand Mas Adi. Itu typeboard. Gue kira IMFC. Ya untuk Arhan dengan coba berburu menit bermain sangat tepat untuk menuju ke Bangkok United ya. Dan ini tim yang sekarang sangat ditakuti, bahkan penyuplai ke timnas kemarin Thailand terbanyak kedua dari Port FC yang pertama. Dan memang kalau melihat jejak prestasi dari Asnawi yang begitu luar biasa sekarang menjadi pilihan utama ya di posisi wingback. Ini menjadi keadaan yang menarik karena Supanan Burelet menjadi cadangan sekarang dengan hadirnya Asnawi Mangku Alam. Dan ini yang harus menjadi target dari Arhan karena dia sudah begitu lama mungkin membuang-buang kemampuannya ketika tidak ditampilkan gitu. Tapi kan juga kita harus ingat bahwa kalau berlatih week in week out dengan tim seperti Tokyo Verdy, dengan kemarin Suwon gitu kan. Jadi banyak sekali pengalaman yang dia dapat dan dia sudah naik level dari segi pemahaman dia tentang sepak bola, bagaimana implementasi di lapangan dengan gaya dari J2 dan juga dari K2. Dan K1 bahkan. Ini menjadi hal yang positif yang bisa dia bawa ke
ke Thai League dan seperti Asnawi langsung bisa nyetel, butuh 2-3 pertandingan untuk bisa tahu betul bagaimana celahnya untuk bermain di Thailand gitu kan. Dan ini yang akan kita harapkan juga bisa ditampilkan oleh Arhan karena dia bisa menawarkan begitu banyak dari segi nggak cuman bertahan tapi juga bagaimana dia terlibat dalam serangan gitu kan. Dan ini mirip banget permainannya dengan Asnawi dan bagaimana wingback tinggi ini sekarang menjadi hal yang sangat penting bagi tim-tim yang beredar di Thai League. Artinya ada 3 pemain Indonesia yang sekarang aktif di Liga Thailand. Ada Asnawi bersama dengan Port, ada Ronaldo Kuateh bersama dengan Muangthong, dan juga Arhan bersama dengan Bangkok United. Menurut lu Coach, apakah memang Liga Thailand adalah pilihan yang lebih realistis untuk para pemain Indonesia? Ya, gue lihat Liga Thailand beberapa kali ya. Menurut gue kalau kita bicara pengalaman beberapa pemain kayak Asnawi pernah di Liga Korea tapi menit bermainnya juga tidak terlalu banyak. Apalagi Arhan di Tokyo Verdy dan juga di Suwon. Gue menganggap bahwa mendingan emang kita ada di Liga Thailand ya. Gimana juga mereka kan berapa besar Asia ya? Berapa besar Asia ya dia? Ada tim yang masuk ke FC Elite juga. Ya, artinya mendingan di sana, tapi menit bermain jelas dan dari intensitas kompetisi juga sangat oke gitu. Gue melihat sih itu, karena gue khawatir setiap nggak tahu kenapa pemikiran suuzonnya jeleknya negatifnya setiap pemain kita dibeli atau dikontrak oleh salah satu klub yang notabene kayak Liga Jepang atau Liga Thailand, gue kayak komoditi sebagai komoditi ya mereka marketing aja gitu. Karena itu terlihat dari bagaimana mereka juga tidak digunakan tenaganya as a player. Dan benar, gue setuju sama Adi yang bilang bahwa mereka mendapatkan training yang bagus, pemahaman taktikal yang bagus, tapi memang akan agak sulit pada saat mereka tidak bermain secara reguler. Itu yang sangat gue sayangkan sebetulnya. Apalagi kita tahu bahwa siapapun yang kontrak pemain asal Indonesia pasti secara sosial medianya mereka akan engagement akan naik atau apapun. Itu gue selalu mengkhawatirkan itu. Tapi kalau ke Bangkok gue rasa ini berdasarkan kualitas. Memang Liga Thailand mungkin tidak sehebat Liga Jepang, tapi setidaknya kalau buat gue mah, gue kan pemain bola ya, bukannya gue cuma pajangan di sosial media. Gue berharap sih emang harus main ya. Iya, harus main dan Bangkok United gitu loh. Maksud gue ini bukan tim menengah ke bawah gitu loh. Ini tim papan atas gitu. Jadi gue rasa ini saat yang tepat Arhan, apalagi ada pelatih baru. Kita tahu bahwa Arhan salah satu yang tadi ya paling aman mungkin, nggak tahu kenapa ya, tapi kan itu kan selera pelatih, kita nggak bisa judge juga. Tapi buat gua ya saatnya lah kita lihat Arhan nggak cuma mengalahkan kemampuan yang cuma lemparan ke dalam aja sih menurut gua. Ya walaupun pengenalannya sama Bangkok United lemparan ke dalam juga sih Coach. Ya tapi kan maksud gua sebenarnya gini, setelah pada saat dimainkan kan dia nggak maksudnya kalau futsal kan lu bolak-balik ya, lempar ke dalam Arhan masuk, terbaik lagi kan nggak mungkin juga gitu. Kayaknya takut ini kecapean aja ya. Jadi memang kalau kita tahu Arhan jadi salah satu pemain yang sebenarnya ya walaupun di klubnya jarang main tapi salah satunya juga paling improve ya. 4 tahun bersama dengan Sinteyong. Itu semua tadi bahasan soal sepak bola lokal dan Asia Tenggara. Mungkin ada satu bahasan menarik juga soal sepak bola mancanegara. Kali ini mau dibilang dari Eropa tapi mainnya di Asia. Di Arab ya. Mainnya di Arab. Cari apa tuh? Cari duit ya. Itu pasti. Ada Super Copa di mana AC Milan berhasil mengalahkan Internazionale Milan di laga final dengan cara yang begitu dramatis dari kalah 0-2 menjadi berbalik unggul 3-2 bersama dengan pelatih baru Sergio Conceição. Ini langsung dapat piala. Mungkin kalau lu dari segi pelatih lu Coach, seberapa nyesek jadi Paulo Fonseca? Ya sebenarnya kita harapin dari Conceição aja ya jadi timnas Indonesia. Nggak, tapi gini sih, kalau secara menang apalagi sebelumnya lawan Juventus ya itu jadi stimulus juga menurut gua. Terus juga pada saat menghadapi Inter dan mungkin gua nggak tahu ya pertemuan terakhir kayaknya AC Milan nggak menang deh lawan Inter. Menang ya? Menang sama Fonseca. Menang. Oh, oke. Tapi kalau gua melihatnya gini, cara main ya, gua lihat bahwasanya ya sebetulnya masih sama dengan Milan yang sebelum-sebelumnya berhasil juara tapi nggak bermain juga secara meyakinkan. Tapi ya nggak penting juga main bagus tapi nggak juara kan. Udah terlalu banyak kan tim-tim kayak gitu. Tapi gua menganggap bahwa mungkin Conceição memenangkan ruang ganti yang tadinya sempat berantakan dari Fonseca. Tapi ini sebenarnya cukup kejutan sih. Karena pada saat gua mikir mereka bakalan bisa dikalahkan sama Inter, gua bukan pendukung Inter ya. Gue pendukung Erik. ini Erik Antv. Iya. Erik Estrada juga Antv itu. Ini penghuni terakhir. Iya, penghuni.
Tapi gue melihatnya sih ya nggak tahu ya. Fans Milan mungkin bisa ini, tapi gue kayak semacam apa bahasa Inggrisnya beginner's luck buat Conceição. Kalau buat gue pengen lihat aja setelah ini pertandingan, karena gue nggak melihat permainan yang oke banget sampai akhirnya mereka bisa menang pertandingan. Penalti kan ya kalau nggak salah. 3-2. Gol open play biasa. Open play biasa ya. Ini Mana bisa lagi? jadi titik balik nggak masa dibuat Milan? Karena kalau kita lihat di paruh musim pertama, sebenarnya dibandingkan eranya Stefano Pioli justru menurun. Bersama dengan Paulo Fonseca. Dan sebenarnya lawan-lawan yang mereka hadapi di Supercoppa ini lumayan dalam posisi yang bagus ya. Juventus tidak terkalahkan, terlepas memang mayoritas hasilnya imbang di Serie A. Kemudian ada Internasional Milan yang juga dalam beberapa bulan terakhir performa terus menanjak. Tapi bisa mereka kalahkan. Ya, konsep dari Supercoppa sendiri nih agak beda sama Liga gitu kan. Kalau Liga kita harus week in week out konsisten untuk bisa tampil meraih result gitu, nggak bisa pilih-pilih lawan. Kalau ini kan memilih lawan ya dengan sistem semi turnamen seperti ini gitu kan. Jadi approach-nya berbeda dan bisa jadi harapannya bukan one off gitu. Karena kalau one off ini akan berbahaya, tapi Conceição bisa punya waktu lagi untuk bekerja di training untuk bisa coaching terhadap para pemain, karena kan dia juga punya ide-ide baru tentunya untuk para pemain. Dan kalau kita lihat bagaimana permainan mereka di 2 laga pertama ini sudah kelihatan ada approach yang berbeda, lebih fluid. Kedua wing lebih tinggi, agresif, menjadi khas dari FC Porto kalau Conceição gitu kan, dan juga interplay, interchange itu selalu terjadi di antara para pemain depan, pemain tengah, semuanya bisa switching, defender bisa lebih terlibat dalam tekanan, dan ini yang membuat pemain-pemain seperti Thiaw, seperti Hernandez bisa hidup lagi gitu kan. Dan yang terpenting adalah tidak terlalu meledak-ledak di locker room mungkin untuk bisa justru mencari musuh seperti yang dilakukan oleh Fonseca, approach yang agak keliru gitu. Yang membuat tifosi juga tidak ada di pihak dia, pemain juga ragu-ragu jadinya apakah ingin ada di belakang dari sang pelatih atau kita pilih tifosi aja dan juga mencari tekanan agar dia diganti gitu kan. Karena kan kalau di Milan kemarin kita lihat player powernya sangat jelas dan mereka mampu untuk bisa menyingkirkan satu yang menjadi mungkin penghalang bagi kesatuan di locker room dan juga kenyamanan bermain gitu kan. Dan kita lihat sekarang para pemain mulai lebih nyaman untuk bisa tampil berekspresi di lapangan. Tammy Abraham bisa menjadi match winner gitu kan. Dan kita lihat juga bagaimana ada senyuman lagi yang bisa ditawarkan oleh para pemain dari Milan gitu. Yang ini sangat positif gitu. Tapi Fonseca harusnya ini dulu, dia harus punya nama besar dulu buat marah-marah di locker room. Maksud gue ngapain marah-marah? Emang lo Andri Tani? Tapi harusnya sih Fonseca udah nggak balik lagi ke Serie A ya, karena di Roma dia gagal. Udah belajar ya dari kesalahan. Di Milan udah gagal ya. Jadi harusnya Shakhtar lagi ya. Jadi itu dia pembahasan kita soal pelatih baru di Timnas Indonesia, pelatih baru juga di Milan. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan Football Talk episode kali ini bersama gua Reza Pradita Dan Doni Zola serta Adiani. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini. Ciao. Malik.